Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazilah. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang proses normalisasi bentuk normal pertama sampai dengan bentuk normal ketiga. Di sini sudah tersedia bentuk tidak normal dari data proyek yang akan kita olah menjadi bentuk normal pertama sampai dengan bentuk normal ketiga. Yang pertama, bentuk normal pertama. Sebuah tabel database dikatakan bentuk normal pertama atau 1NF jika tidak mengandung field atau kolom yang berulang. Proses konversi dari bentuk tidak normal menjadi bentuk normal pertama yaitu yang pertama, kita pisahkan bidang berulang dalam tabel database yang dalam bentuk tidak normal ini bersama dengan kunci dari tabel database yang belum dinormalisasi. Maka kita buat tabel baru yaitu tabel proyek. Lalu kuncinya dalam tabel proyek ini atributnya yaitu kode proyek, nama proyek, manajer proyek, dan budget proyek. Yang kedua, kita buat tabel yang kedua yaitu tabel karyawan, di mana primary key dari tabel database proyek yang baru kita masukkan menjadi kunci komposit dari tabel karyawan. Kita buat tabelnya karyawan. Lalu kita masukkan primary key dari proyek, tabel proyek yaitu kode proyek. Lalu data karyawan. Di sini atributnya ada nomor karyawan, nomor departemen, nama departemen, dan tarif per jam. Nasi sekutang bayam. Maka inilah bentuk normal pertama dari bentuk tidak normal. Selanjutnya yaitu bentuk normal kedua atau 2NF. Sebuah tabel database dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam bentuk normal pertama dan hanya berisi kolom yang secara fungsional dependen, atau berarti nilai fit ditentukan oleh nilai fit lain pada primary key. Proses mengubah tabel database menjadi bentuk normal kedua adalah yang pertama kita buat ini tabel. Pertama, kita hapus dependensi parsial atau jenis ketergantungan fungsional di mana bidang hanya bergantung secara fungsional pada bagian kunci utama dari bidang non-kunci apapun. Jadi, jika bidang B bergantung pada bidang A dan sebaliknya, juga untuk nilai B yang diberikan, kita hanya memiliki satu kemungkinan, nilai A dan sebaliknya. Kemungkinan kita menempatkan bidang B ke dalam tabel database baru, di mana B akan menjadi kunci utama dan juga ditandai sebagai kunci asing di tabel induk. Ini kita pecah menjadi dua tabel. Kita buat tabel barunya yaitu gaji. Masukkan kode atributnya yaitu kode proyek, nomor karyawan, dan tarif per jam.
Tabel ketiganya yaitu tabel karyawan. Untuk tabel karyawan kita masukkan atributnya, nomor karyawan, nama karyawan, nomor departemen, dan nama departemennya. Maka inilah bentuk normal kedua dari data proyek. Selanjutnya mengubah menjadi bentuk normal ketiga. Sebuah tabel database dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam bentuk normal kedua, dan semua feed non-key harus bergantung pada primary key, atau kita juga dapat mengatakan sebuah tabel berada dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam bentuk normal kedua dan tidak ada feed dari tabel yang transitif secara fungsional bergantung pada kunci utama. Proses mengubah tabel menjadi bentuk normal ketiga yaitu untuk yang tabel karyawan, ini kita hapus dependensi transitifnya atau jenis ketergantungan fungsional di mana bidang secara fungsional bergantung pada bidang yang bukan kunci utama. Oleh karena itu, nilainya ditentukan secara tidak langsung oleh kunci utama. Maka kita buat tabel terpisah untuk field bergantung transitif. Karyawan. Untuk atributnya yaitu kena kita buat tabel baru yaitu tabel departemen. Sini tabel yang baru yaitu tabel departemen. Atributnya berisi nomor departemen dan nama departemen. Maka inilah bentuk normal ketiga dari tabel bentuk normal kedua. Maka sudah ini semua merupakan proses normalisasi dari bentuk tidak normal menjadi bentuk normal pertama sampai dengan bentuk normal ketiga. Angka selanjutnya yaitu membuat ERD dari proses normalisasi bentuk normal pertama sampai dengan bentuk normal ketiga.
Selanjutnya kita buat ERD dari proses normalisasi bentuk normal pertama sampai dengan bentuk normal ketiganya di aplikasi Oracle Data Modeler. Pertama kita buat entitas yang pertama, yaitu proyek. Atributnya yang pertama ada kode proyek, nama proyek, manajer proyek, dan budget proyek. Kita klik logical, kita klik integer. Karena primary key dari tabel proyek, maka kita klik yang primary UID-nya. Tekan atribut kedua, yaitu nama proyek. Logika, kita pilih varchar. Lalu atribut ketiga, manajer proyek. Mandatory. Yang keempat yaitu budget proyek. Lalu kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita buat entitas yang kedua, yaitu gaji. Kita masukkan atributnya. Atributnya ada kode proyek, nomor karyawan, dan tarif per jam. Kode integer. Nah, ini atributnya yaitu nomor karyawan. Logika. Klik primary UID karena merupakan primary key-nya. Primary key dari tabel gaji juga. Atribut yang ketiga yaitu tarif per jam. Kalau kita klik apply lalu oke. Selanjutnya entitas yang ketiga yaitu karyawan. Atributnya
Atributnya ada nomor karyawan, nama karyawan, dan nomor departemen. Karyawan, logikal, primary key dari tabel karyawan, maka kita pilih primary UID. Lalu yang kedua, nama karyawan, logikal, kita pilih varchar. Ini size-nya kita 10 menit. Lalu atribut yang ketiga, nomor departemen. Lalu kita pencet play. Lalu oke. Selanjutnya entitas keempat itu entitas departemen yang beri atributnya yaitu nomor departemen dan nama departemen. Atributnya nomor departemen, hal, t-shirt, primary UID, lalu nama departemen, varchar, lalu klik apply, lalu oke. Ini kita rapikan. Lalu angka selanjutnya yaitu menentukan relation-nya, hubungannya. Maka yang pertama yaitu hubungan dari proyek ke karyawan, yaitu satu ke banyak. Karena satu proyek bisa dikerjakan oleh beberapa karyawan dan beberapa karyawan bisa mengerjakan satu proyek. Maka hubungannya one money. Oke. Selanjutnya hubungan karyawan ke gaji. Jadi satu karyawan bisa memiliki beberapa gaji. Karena di sini gajinya yaitu tarif per jam. Jadi satu karyawan itu bisa beberapa jam kerja, maka gajinya semakin banyak. Sedangkan semakin banyak gaji bisa dimiliki oleh satu karyawan. Maka hubungannya one to many, satu ke banyak. Selanjutnya hubungan karyawan ke departemen. Jadi hubungannya yaitu one to many juga, karena satu departemen bisa memiliki beberapa karyawan dan beberapa karyawan bisa ditampung oleh satu departemen. One to many.
One to many. Lalu oke. Selanjutnya hubungan proyek ke departemen. Jadi hubungan dari proyek ke departemen yaitu one to many juga, karena satu proyek bisa dikerjakan oleh beberapa departemen dan beberapa departemen bisa mengerjakan satu proyek. Oke. Maka inilah relation dari proses normalisasi mulai dari bentuk normal pertama hingga bentuk normal ketiga. Selanjutnya kita ubah menjadi bentuk fisik. Kita apply selection lalu engineer menjadi seperti ini. Kita rapikan. Maka inilah bentuk fisik dari ERD, proses normalisasi bentuk normal pertama hingga bentuk normal ketiga. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan mengenai proses normalisasi dari bentuk normal pertama hingga bentuk normal ketiga. Jika ada yang salah atau ingin membagi saran, bisa komen di kolom komentar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.